Saya harus kaya. Itu namanya dari nafsu syahwatiyah. Naon? Tapi kalau cari uangnya halal, dan kalau sudah kaya dia berbuat baik, zakat, infak, sedekah, jariyah, nazar, hibah, dermawan, masjid bangun, musola diperbaiki, kiai-kiai belum umroh diumrohkan, santai. Nah, orang kaya seperti ini bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Naon? Yang keras. Harus menang, naon? Harus menang, naon? Himmah. Apa? Harus kaya? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis sogiri sigaruha. Wa tasgaru fi ainil azimil azaimu. Azimah. Dengan azimah kita meraih kesuksesan. Santri goblok. Santri pergi ngeblok. Yang kedua, dari pertama kan ya, lupa. Kekuatan insan berapa? 3. Berapa? Pertama tadi naon? Al-quwwatun natiqah, kecerdasan. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Naon? Yang menyimpan ide, gagasan, cita-cita, kemauan, namanya quwwatul mutakhayilah, the power of idea. Adanya di mana adanya? Di nafsu, an-nafs, di jiwa manusia. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Naon? Dah. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus. Kalau saya jadi bupati, harus saya bangun jalan-jalan halus semuanya, irigasi pengairan beres, kesehatan saya tingkatkan, pendidikan saya bantu, saya dukung gratis, orang miskin semuanya saya carikan pekerjaan. Kalau saya jadi bupati, bagus ente. Niatnya naunati amardotillah, mencari do, maka dengarkan. Nafsu godobiyahnya ganti namanya, bukan nafsu godobiyah namanya himmah. Naon? Cita-cita, strong will, kemauan yang bukan keras, strong will. Paham? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang. Itu Muhammad. Saya harus menang. Ya Islam maksudnya. Bukan kepentingan pribadinya, bukan. Makanya Nabi Tebu perang menang terus. Perang Badar orang Islam 314. Orang kafir 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 orang kafir ngepung Madinah. Di dalam kota Madinah hanya 800 orang Islam. Dikepung 10.000, menang. Perang Fathu Makkah, perang Taif, perang Hunain, perang Bani Mustalik, perang yang kalah sekali, perang Uhud. Kalah. Kenapa kalah? Karena ada 16 orang yang melanggar perintah Rasulullah. Perang Uhud, Nabi menunjuk 16 sahabat jaga di atas gunung. Pegang panah, jangan bergeser. Di bawah perang menang. Nah, kalau menang bunuh orang kafir kan, begitu mati kan, dapat naon? Kacamata, cincin, dompet, uang, bajunya, senjatanya, terus bunuh lagi, dapat lagi. Yang di atas, abdi menang naon, ya gitu ya. Abdi menang naon itu diem aja nih, jadi turun, meninggalkan gunung. Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum Islam, tahu ada kelemahan. Putar balik, naik gunung, nyerang di atas gunung. Kalah orang Islam. Sayyidina Hamzah syahid di perang Uhud. Rasulullah giginya patah 1. Kejeblos di lubang. Dibentengi 10 sahabat. Yang mati 6. Yang bentengi Rasulullah. Antara namanya Abu Dujanah. Yang mati antara lain. Sahabat Talha badannya penuh dengan panah. Bentengi Rasulullah. Tapi nggak saya mati nggak. Sahabat Talha. Walhasil Rasulullah
Perang menang terus kecuali perang Uhud. Ayo, siap menang tuh orang Garut. Ayo, saya harus menang. Ayo. Saya nggak mau kalah. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan jadi orang kalah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu di atas pemimpin. In kuntum, kalau betul-betul kamu orang beriman. Komandan, ketua, kepala, bupati, camat, sekda, NU semua tuh. Imam masjid, KUA, waduh, KUA tuh paling hafal nama janda-janda dari orang NU tuh. Dari orang NU. Kepala madrasah, kepala sekolah, komandan pasar, komandan babinsa. Paham? Mandor tebu. Semuanya harus NU semua lah. Siap? Harus saya. Nabi Muhammad gak pernah kalah. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad teh orang yang punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong sekalipun sepanjang umur. Gak pernah bohong. Yang ada yang jawab, yang wajib sidik teh Nabi Muhammad. Karena Nabi, abdi masalah Nabi. Jadi ada yang ngomong itu. Yang wajib jujur teh Nabi Muhammad. Nabi, abdi masalah Nabi. Jadi, boleh, bohong boleh. Nih, gara-gara kehilangan sidik, minyak goreng hilang. Gara-gara kehilangan sidik, Kominfo korupsi 8 triliun. Masih kalah. Indosuria 72 triliun. Masih kalah. PT Timah 300 triliun. Masih kalah. Pertamina 950 triliun. Itu kalau dibelikan cendol, Garut tenggelam itu. 1 triliun teh 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000 ribu. Paham tuh? Sekarang korupsi bukan miliar, bukan. Bukan. Korupsi itu korupsi 2 miliar, 10 miliar. Itu bukan berita, bukan. Triliun sekarang. Waktu Pak Harto, zaman Pak Harto, korupsi ada. Tapi terbatas orang-orang tertentu, kroni-kroninya. Sekarang pemerataan korupsi. Dari pemimpin tinggi sampai ke RT, RW, Dewan Takmir Masjid korupsi sampai sekarang. Menteri Agama korupsi. Menteri Pendidikan Nadiem korupsi. Triliun. Bukan hanya miliar, bukan. Triliun. Ya Allah. Gara-gara naon? Gara-gara naon? Ayo, gara-gara naon? Kehilangan sifat sidik. Naon? Muhammadun thabitul mitsaqi hafiduhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Ayah orang Garut, mudah-mudahan tidak ada. Utang ngomongnya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ayah, nggak usah negara. Tidak usah negara. Keluarga saja. Suami tidak sidik, keluarga ribut. Ya, resda. Istri tidak sidik, keluarga goncang. Mohon. Sekarang pertanyaannya, mana yang seueur yang sidik, suami apa istrinya? Nih, kata bapak-bapak istri, kata ini suami, berarti dua-duanya nggak ada yang sidik ini. Mulai besok, ayo, suami sidik, istri sidik, ayah sidik, anak sidik, mantu sidik, paham? Semua, setiap keluarga sidik semua. Namanya husnul muasyarah. Naon? Keluarga ini sidik, keluarga ini sidik, keluarga ini sidik. Semua setiap rumah keluarga satu kecamatan Cibiuk, ya, Cibiuk. Sidik semua. Namanya husnul muamalah. Naon? Pejabat sidik, majikan sidik, karyawan sidik, kuli sidik, bos, juragan sidik, camat sidik. Namanya husnul muamalah. Se-Indonesia sidik semua. Berarti Indonesia husnul musyarakah. Naon? Ya Allah, kapan ya? Kita teh kapan teh? Kita malu, kita malu. Negara yang bukan Islam. Swedia, Switzerland, Finlandia. Masyarakatnya paling tenang seluruh dunia.
Ketika diselidiki, kenapa? Masyarakat hidup paling tenang di sini. Karena semua di situ orang, pejabatnya, rakyatnya, sidik semuanya. Nggak ada orang bohong. Itu Finlandia, Irlandia, Swedia, Swiss, Belgia, Denmark, New Zealand. Rakyatnya paling bahagia. Kerjanya 3 hari, yang 4 hari nganggur. Bayi lahir, sudah ada subsidi 20 juta. Di sana guru gajinya seminggu 30 juta. Jadi 1 bulan, 120 juta rupiah. Tidak ada orang bohong. Tidak ada orang bohong. Ya Allah. Kapan dikasih ya? Kapannya? Tapi dimulai dari keluarga dengan ibu. Bagus namanya. Husnul muasyarah. Naon? Setiap keluarga bagus namanya. Husnul muamalah. Seluruh kabupaten sidik semua. Berarti negara Indonesia. Husnul musyarakah. Naon? Nah, itu namanya nafsu ghadabiyah. Naon? Ketika niatnya baik, tujuannya baik, diganti namanya himmah. Naon? Ayo, himmah kita yang besar, jangan kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Ingin kaya. Saya harus jadi orang kaya. Nagai ke-10, masa nagai 9 terus? 10, saya harus nagai 10. Uangnya harus banyak, rumahnya banyak, perusahaan banyak, mobil banyak. Naon deh, banyak naon deh. Setuju? Setuju? Nih, semua para wali, para ulama dulu, isinya banyak semua. Nggak ada yang satu, nggak ada. Dulu. Saya cerita dulu. Sehingga cepat sekali menyebarkan orang Islam. Sunan Gunung Jati 4. Sunan Derajat, berapa tuh isinya banyak Sunan Derajat tuh. Saya baru saja haul dari sana kemarin. Walhasil, para wali, para ulama, kebanyakan isinya banyak. Untuk apa tujuannya? Cepat menyebarkan agama Islam. Ya kalau bukan turunan kiai, ya sulit jadi santri. Kalau turunan kiai, insya Allah jadi santri. Walaupun bodoh misalkan, tetap aja santri jiwanya. Makanya kalau kiai-kiai boleh isi banyaknya. Nah, alhamdulillah paham. Boleh? Alhamdulillah paham. Menyebarkan jumlahnya orang Islam. Kan krisis kiai kan ya? Krisis kiai kan sedikit, akhirnya kiai teh. Ayo, kiai yang sekarang isinya banyak, nanti akan lahir kiai semuanya itu. Setuju? Alhamdulillah. Saya harus kaya. Itu namanya dari nafsu syahwatiyah. Naon? Tapi kalau cari uangnya halal. Dan kalau sudah kaya dia berbuat baik. Zakat, infak, sedekah, jariyah, nazar, hibah, dermawan, masjid bangun, musola diperbaiki, kiai-kiai belum umroh diumrohkan, saente. Nah, orang kaya seperti ini bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Naon? Yang keras. Harus menang, naon? Harus menang, naon? Himmah. Apa? Harus kaya? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis sogiri sigaruha. Wa tasgaru fi ainil azimil adaimu. Azimah. Dengan azimah kita meraih kesuksesan. Al-Quran berfirman, Bu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya itu? Dengarkan. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Kamu mati usahakan meninggalkan uang banyak agar anak kita menikmati warisan dari kita. Paham? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Boksit, mangan, granit, timah, nikel, batu bara, emas, belian, gas, minyak, uranium di Indonesia ayah sedaya. Ayah semua itu di Indonesia.
untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya anjir ini, kita ini. Sekarang menguasai malah orang kaya Indonesia nomor 1, Prayogo Pangestu. Duitnya 1.150 triliun. Nomor 2, Budartono yang punya BCA, punya rokok Jarum. Uangnya 900 triliun. Nomor 3, Sinarmas Eka Cipta, 750 triliun. Nomor 4, Antoni Salim. Nomor 37, Haji Rashid. Nomor 40, Haji Muhammad Bayu. Saya cari dari 50 orang, saya cari Wilmar, apa lagi? Sempurna Udang Garam itu, Sempurna Putra. Saya cari orang Garut, Madrais nggak ada, Solikin Madrais, Cecep Daya, Wilmar, Tanoto, Tommy Winata, Sidamek, itu kayak itu nama-namanya. Eng Hui, yang namanya Madrais, Dulmanan, Ayo, dosanta yo. Dosa. Kata Quran kita harus kaya. Supaya kalau mati meninggalkan harta yang banyak. Nih, contoh bu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat yang pasti masuk surga. Ada 10 sahabat yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Ini sahabat 10 dikasih tahu masuk surga. Sahabat Utsman yang sudah pasti masuk surga, kaya. Pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Gandum berapa karung tah? Yang jelas diangkut oleh berapa? 700 disedekahkan. Ayo, ibu pernah sedekah berapa karung beras? Jawab. Sahabat Utsman. Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa? Yang keras. Siapa? Wali Kutub. Al-Kutub ayat 4. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifa'i, Syekh Said Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Jilani orang Baghdad, bu. Orang Baghdad, Irak. Suatu hari ziarah ke Mesir. Coba. Ziarah kuburan Imam Syafi'i. Coba. Wali ziarah kubur di Garut ada orang SAG. Sudah kamu ziarah kubur SAG. Sarjana alam. Udah SAG udah. Gak mau ziarah kubur. Kampungan. Ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jilani, Wali Kutub. Ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat ke sana. Ziarah kuburannya Ibnu Hajar Asqalani. Yang ngarang Fathul Bari, Syarih Bukhari. Ada Zakaria Al-Ansari. Yang ngarang Fathul Wahab. Ada kumpul itu. Setelah ziarah. Melihat itu namanya Dusun Fustot namanya. Syekh Imam Syafi'i itu. Setelah ziarah melihat masyarakat Fustot banyak yang tidak punya rumah, melarat. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar dihibahkan kepada penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i sampai sekarang, sampai ayeuna rusun 4 tingkat ada tulisan gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani teh wali kaya dermawan, ibu wali sanes. Kaya ente. Dermawan ente. Ente kabeh. Ya kalau bukan kiai ya kaya gitu, Bu. Ibu bukan kiai atau bapak bukan kiai, kaya. Gak apa-apa. Bukan kiai tapi kaya dan dermawan, gitu kan? Kiai bukan. Kaya tidak. Dermawan ente. Alah, ya Allah. Lumayan kalau pilkada suara 1, lumayan kira. Jadi bu, kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu melarat. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau nanti Abdi Kadir dia masih melarat, awas. Bangun masjid, pakai duit. Bangun madrasah, hormati tamu. Ini acara ini. Pergi haji, menyempurnakan rukun Islam. Pakai. Berarti kita harus, terutama laki-laki misalkan. Minimal paling tidak harus punya sarung 7. Karena 7 hari. Setiap hari harus ganti sarungnya. Masa tiap kemarin baru dari kuburan. Hari ini nggak ganti. Masya Allah. Kemarin baru kecomberan. Gali kecomberan. Sarungnya nggak ganti. Najis itu. Maka bapak-bapak ini sarung harus 7. Baju
7. Kopiah, kaos dalam, serwal dalam, sandal. Alhamdulillah paham. Istri S1. Gak capek, satu gak capek. Gak capek. Ibu gak capek. Enggak. Nih, Rasulullah pernah melarang sahabat habis makan bawang merah. Bau. Rasulullah nggak tahu pete Rasulullah. Kalau tahu pete, contohnya pete itu. Nggak tahu pete. Nggak ada pete di sana. Kamu nggak usah jamaah ke masjid. Sebelum kamu sikat gigi. Saya begitu Rasulullah. Jawabannya. Artinya, sesuai dengan Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau sholat di masjid, harus bersih. Pakaiannya bersih, baunya harum. Paham? Terutama sholat Jumat, mandi yang bersih, pakainya. Ganti pakaiannya, jangan bekas kemarin, jangan bekas kemarin. Hari ini baru ganti yang bersih, pakai minyak wangi yang mahal. Minyak wanginya misik, Masya Allah. Minyak wangi itu yang bagus namanya Louis Vuitton. Itu satu botol 7 juta. Bulgari 5 juta. Bon 9 6.700.000. Jo Malone 3 juta. Itu loh. Minyak wanginya misik, Masya Allah. Sandalnya Lili. Kopiannya hitam campur coklat. Sorbannya nggak pernah ganti sejak dibagi-bagi calon bupati dulu. Kiai harus kaya. Naon? Jasnya dibikin dari Walter Mill, semeter 13 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Baju Christian Dior, Gaira Ross bajunya 7 juta. Arlojinya Rolex 200 juta. Gitu loh. Ya Allah. Supaya apa? Di depan bupati nggak minder. Bupati sepatunya naon? Alah paling Cibaduit Bandung. Saya Kiai Hermes Beli Prada. Nah itu. Bupati kacamata naon? Alah paling harga 2 juta 3 juta. Cartier 45 juta. Gitu loh. Paham? Begitulah ibu-ibu nyai. Jangan bau remason. Ayo, minyak wangi. Jo Malone, hanya 3 juta Jo Malone. Hanya 3 juta Jo Malone. Paham? Sudah datang dari luar capek-capek. Jumpa istri, baunya remason. Masya Allah. Oh, baunya parfum ya? Baunya parfum ya? Ah gitu ya. Walaupun tua tetap menarik. Nah, jadi kaya itu wajib, melarat itu, menang itu wajib, kalah itu, pinter itu wajib, bodoh itu. Jadi orang Garut harus pinter, kaya, menang. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana sedulur-sedulur, sederek-sederek, sedaya santri goblok, santri pergi ngevlog ya. Santri pergi ngevlog itu. Apa kalian menemukan sesuatu yang baru di video kali ini, yaitu di video deretan kajian sunnah atau ngaji bareng bersama Kiai Haji Said Akil Sirot sih ya, yang mungkin jarang kalian dengarkan di ceramah-ceramah yang lain, karena beliau ini mempunyai sudut pandang yang cukup luas dan mungkin cukup berbeda ya dengan ulama-ulama yang lain, atau pemahaman-pemahaman yang mungkin berbeda dengan pemahaman kita semua ya sebagai orang awam ya. Misalnya kayak dalam hal misalnya kayak kita itu rakyat biasa itu yang cenderung atau identik orang Islam itu miskin gitu, karena kita harus apa ya itu kalau tasawuf itu, saya lupa itu saudara-saudara. Ntar coba aku inget-inget, kalau memang saya salah bisa di relate ulang ya, ya mohon maaf lah. Kalau nggak salah itu namanya pasrah atau apa itu saudara-saudara, atau nafsu itu harus dikendalikan itu. Nah, di sini kita menemukan sesuatu yang berbeda ya saudara-saudaraku. Ternyata ya menurut
Kiai Haji Akil Siraj ini justru orang Islam itu wajib kaya, saudara-saudara. Wajib kaya, wajib cerdas, wajib menguasai ilmu teknologi dan lain sebagainya. Jadi Kiai Akil Siraj ini jarang kan saudara-saudara ini melihat tontonan atau pengajian atau ceramah yang seperti Kiai Haji Siraj ini, kayaknya jarang sekali. Beliau itu dengan lantang dan tegasnya berkata seperti itu. Dan tentu saja pasti beliau ini punya dasar ya saudara-saudara, karena beliau ini nggak main-main orang. Beliau ini dokter ya, seorang dokter ya, dan untuk mencapai gelar seorang dokter itu tentu saja tidak mudah. Butuh waktu, proses yang tentu saja tidak sedikit gitu saudara-saudaraku. Bagaimana saudara-saudaraku? Silakan untuk kalian yang mungkin kurang setuju atau mungkin yang setuju juga silakan komentar di bawah. Selama komentar Anda itu tetap sopan, insya Allah teman-teman kita di sini udah ngerti kok dari awal. Santri Goblok ini memang dibuat spesial untuk mereka atau untuk kita yang suka belajar ya, suka ilmu gitu, atau orang-orang yang mencari ilmu pemahaman dari sudut pandang tertentu gitu. Nah, saya ingatkan lagi saudara-saudaraku, ini alasan kenapa Santri Goblok itu dibuat ya. Jadi misalnya nih, untuk kalian yang suka mungkin agak tegas, cerdas ya, ini Kiai Haji Akil Siraj ini bisa jadi tontonan recommended nih dari Santri Goblok nih. Yang agak beda, Kiai Haji Akil Siraj ini memang agak beda saudara-saudara, agak gimana ya? Coba deh kalian share di bawah itu kan banyak tuh, ada Gus Baha, ada Gus Ikdam, ada Gus Miftah, ada Cak Nun. Nah, ini Kiai Haji Akil Siraj coba perhatikan, pasti beda. Itu kayak punya sudut pandang yang berbeda yang ya tentu saja itu saudara-saudara, dokter kok dia. Beliau itu juga pernah jadi ketua PBNU yang tentu saja pengetahuan dan wawasannya itu enggak ecek-ecek ya, enggak receh ya. Bahkan karena PBNU pernah dipimpin Kiai Haji Akil Siraj ini, PBNU jadi terbesar ya. Bahkan diakui langsung oleh Kiai Haji Yahya Stakuf ya, kayak gitu loh saudara-saudara. Dan beliau ini memang dididik oleh Gus Dur langsung gitu. Nah itu Kiai Haji Akil Siraj ini seperti itu orangnya. Jadi untuk saudara-saudaraku saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe Santri Goblok. Dan mungkin untuk saudara-saudaraku yang lain yang memang lebih suka fikih ya, lebih suka ilmu fikih dan senang ngaji bareng Gus Baha ya, bisa scroll di bawah, karena Santri Goblok juga mensajikan kajian-kajian atau ngaji bareng bersama Gus Bahauddin. Dan untuk saudara-saudaraku Santri Goblok yang suka ceramah atau dakwah yang agak-agak lucu, agak-agak apa ya, mungkin bahasanya gimana, agak frontal atau gimana ya, agak lucu, agak mungkin unik ya, jatuhnya ke unik itu ya, bisa belajar, bisa scroll di bawah, karena Santri Goblok juga mensajikan atau membuat video-video dari guru besar kita, yaitu Gus Miftah. Dan saya ingatkan juga untuk saudara-saudaraku yang suka sejarah, kayaknya lebih spesial ke sejarah dan keislaman, yaitu bisa scroll di bawah atau di atas itu ada Kiai Haji Gus Muwaffiq. Dan untuk saudara-saudaraku, nah ini terutama untuk kaum santriwati nih. Kalau untuk kaum santriwati kan pasti suka Gus-Gus yang ganteng nih ya kan. Ya nggak apa-apa saudara-saudaraku, kalau menurut Kiai Haji Akil Siraj itu kan tidak masalah kan, selama niat itu dibuangnya juga baik gitu lah. Nah, itu bisa scroll di bawah, karena Santri Goblok juga mensajikan Gus Ikdam, nah Gus yang paling tampan sih gitu. Terus ada lagi yang masih muda, Gus paling muda itu ada lagi juga Gus Kautsar. Jadi saudara-saudara Santri Goblok itu bisa scroll di bawah, bisa milih lah sesuai dengan selera. Karena apa ya? Karena Santri Goblok itu sadar benar bahwasanya manusia itu memang berbeda-beda. Yang tentu saja mempunyai selera atau orang yang berbeda juga gitu kan. Misalnya kalau memang seleranya sejarah ya bisa lihat Gus Muwaffiq gitu. Dan untuk karena yang suka kejawen, suka terkesan agak unik, lucu, pokoknya campur aduk nih. Nah ini bisa scroll di bawah, karena di situ ada MH Ainun Najib,
seorang budayawan atau mbah atau bagaimana itu, karena Cak Nun sendiri itu ya dikonfirmasi tidak pernah mau dipanggil ustadz atau apa, lebih cenderung disuka mbah, dipanggil mbah. Kalau Cak itu kan dari bahasa Jawa Timur, karena beliau ini dari Jombang. Nah, bisa scroll di bawah karena di situ ada kajian-kajian atau ngaji bareng bersama Cak Nun. Dan untuk kalian yang suka lucu banget nih, nah ini terutama untuk sedulur-sedulur kita atau saudara-saudara santri goblok yang berada di Bojonegoro yang mempunyai kiai kondang yang terkenal ikonik, ya sangat ikonik, dari cara ceramahnya, dari gaya ininya itu beda banget dengan yang lain, tapi tetap dan saya ingatkan tetap penuh hikmah. Bagaimana saudara-saudaraku, silakan ya, di situ banyak pilihan, silakan komentar, silakan berpendapat, tapi ingat di sini kita semua cari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Soal berbeda itu insya Allah itu sunnah, soal perbedaan itu pasti ya saudara-saudaraku, karena kita memang diciptakan dan ditakdirkan berbeda-beda gitu loh. Justru karena perbedaan itu membuat hidup jauh lebih indah. Nah seperti itu saudara-saudaraku. Oke saudara-saudaraku, semoga kajian ini bermanfaat, memberi inspirasi tersendiri dan membawa berkah sendiri untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.